Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita di dalam pelajaran agama. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah hidup tolong menolong. Wah, pastinya kalian sering dong hidup tolong menolong. Sikap tolong menolong merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan manusia loh. Hmm, kenapa ya? Ada yang bisa tahu nggak? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ingat, nggak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa hidup sendirian. Jadi, sikap tolong-menolong itu sangat penting. Dari zaman Adam kita bisa lihat. Waktu Adam diciptakan, Tuhan lihat, wah Adam nggak bisa hidup sendiri nih. Harus dibuat temennya. Makanya pada saat itu Allah menciptakan manusia yang kedua yaitu Hawa sebagai penolong Adam. Jadi, ingat ya, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri di bumi ini. Di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, kita mau lihat yuk, ayat ini berkata apa ya? Bagi kalian yang punya Alkitab, kalian bisa baca di Alkitab. Kalau kalian nggak bawa atau tidak punya, kalian bisa langsung baca di layar. Yuk sama-sama kita baca, mulai dari ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, maksud dari kedua ayat ini apa ya? Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, untuk tolong-menolong kepada semua orang. Ingat ya, kepada semua orang loh. Nggak boleh pilih-pilih. Saya maunya nolong si A aja deh. Saya maunya nolong si B aja deh. Nggak boleh gitu. Tapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Terlebih kepada kawan-kawan kita yang seiman. Yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita lihat cerita Alkitab berikut ini. Kalian bisa lihat lebih jelas nanti di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Yuk sama-sama kita lihat. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan seorang Farisi. Lalu, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Suatu hari ada seseorang yang sedang lewat di pinggir jalan. Tiba-tiba ada perampok yang sedang memantau dari jauh. Perampok-perampok ini sedang melihat situasi dan kondisi. Apakah mereka bisa merampok orang tersebut? Saat situasinya sudah aman, akhirnya mereka mencegat orang tersebut. Orang Israel tadi bukan cuma sekedar dicegat, tapi apa yang terjadi? Ia diperlakukan dengan tidak baik. Ia dipukuli, dilakukan dengan kasar. Bahkan yang lebih parahnya lagi, semua barang-barangnya diambil oleh perampok-perampok tersebut. Selain itu, orang Israel itu pun ditinggal begitu saja di tengah jalan. Kasihan ya. Beberapa saat kemudian, ada seorang imam yang lewat di jalan tersebut. Imam tersebut melihat korban perampokan tadi yang tergeletak di tengah jalan. Tapi bukannya menolong, imam tersebut malah pergi begitu saja. Wah, kasihan sekali orang ini. Imam pun tidak mau menolong. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini pun juga melihat korban perampokan tadi. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata orang Lewi pun pergi begitu saja. Dia tidak mau menolong korban perampokan yang baru saja terluka itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada seorang Samaria yang lewat di jalan tersebut. Orang Samaria ini biasanya dimusuhi oleh orang Israel. Mereka gak suka dengan orang Samaria. Tapi tiba-tiba orang Samaria ini berhenti. Bukan cuma sekedar berhenti loh. Apa yang terjadi ya? Ternyata orang Samaria tadi mengobati orang yang dirampok itu. Dia membalut semua luka-lukanya
dan dia menolong orang Israel tersebut. Wah, hebat sekali orang Samaria ini. Selain itu, orang Samaria itu juga membawa orang tersebut ke sebuah penginapan. Di penginapan itulah orang Samaria tadi menaruh orang Israel yang terluka. Ia dirawat di sana, dibelikan makanan, minuman, dan obat-obatan. Bahkan, orang Samaria ini berpesan kepada yang mempunyai penginapan bahwa kalau ada yang kurang, obat-obatan, makanan, dan minuman, semuanya nanti akan dibayar setelah dia kembali. Wah, hebat sekali ya orang Samaria ini. Dia menolong meskipun orang Israel suka memusuhi orang Samaria. Hebat. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah orang Samaria tadi? Yang pertama, kita belajar untuk saling tolong-menolong walaupun berbeda. Ingat, kita bangsa Indonesia penuh dengan keberagaman, penuh dengan perbedaan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kita harus saling tolong-menolong walaupun kita berbeda. Yang kedua, kita belajar untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kalian gimana? Waktu teman kalian minta pertolongan, kalian suka minta imbalan gak? Semoga tidak ya, karena Tuhan gak suka dengan orang yang menolong, tapi hatinya gak tulus ikhlas. Tuhan lebih senang dengan orang yang tulus, seperti orang Samaria tadi. Ia menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi, kita harus belajar dari orang Samaria ini ya. Nah, yang selanjutnya, Tuhan Yesus sendiri pun memberikan contoh loh di dalam menolong sesama. Kita bisa lihat kisahnya di dalam Alkitab. Banyak sekali contoh-contoh waktu Tuhan Yesus menolong sesama. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Ini merupakan contoh-contoh sikap tolong-menolong yang Tuhan Yesus lakukan selama ia ada di bumi. Sepanjang pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam ayat terakhir, Matius 22:39, kita akan lihat sama-sama dan kita belajar dari ayat ini. Di bab sebelumnya, kita pernah belajar mengenai ayat ini. Yuk sama-sama kita baca. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, ayat ini merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Di dalam hukum kasih, hukum yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi, mulai sekarang, ayo yang belum pernah menolong sesama, kita sama-sama belajar. Kita bisa menolong sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalian mulai mencoba ya, bisa di rumah misalnya kalian menolong orang tua, menolong kakak, menolong adik. Atau mungkin di sekolah, kalian bisa menolong sesama teman yang membutuhkan pertolongan. Atau kalian bisa menolong tetangga atau orang-orang yang mungkin kalian tidak kenal di lingkungan kalian. Jadi, sikap tolong-menolong ini bisa dilakukan di mana saja loh. Oke? Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian bisa praktekkan terus di dalam kehidupan kalian di rumah ya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba.